Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem banyak partikel. Jadi di mekanika 2 ini, bab pertama yang akan kita bahas adalah sistem banyak partikel. Sebelumnya kita akan mereview kembali gitu, atau menguatkan apa sih tujuannya kita mempelajari sistem banyak partikel. Jadi jika anda semua ini flashback ke mata kuliah misalnya fisika dasar 1, 2 ataupun mekanika 1, kebanyakan kan sistemnya kita tinjau itu kan berupa satu partikel titik ya. Dari satu partikel titik ini kita analisa dia berada di posisi mana ya, posisinya ada di mana. Penentuan posisi ini kan tergantung dari kerangka acuan yang kita pakai ya, bisa pakai koordinat kartesian atau koordinat yang lainnya ya. Biasanya kan kalau mekanika 1 itu hanya pakai koordinat kartesian. Jadi posisi, kemudian dari posisi ini kalau misalnya satu partikel titik ini bergerak, maka biasanya yang dicari adalah kecepatannya, kemudian percepatannya, kemudian berapa gayanya ya, apa yang menyebabkan benda tersebut bergerak dengan percepatan sekian gitu kan, F-nya berapa. Kalau misalnya partikel titiknya itu dia hanya bergerak translasi, berarti dia hanya punya momentum linier ya, jadi P-nya berapa. Tapi kalau semisal partikel titiknya itu dia bergerak secara rotasi ya, jadi kan kalau misalnya partikel dia bergerak translasi lurus-lurus saja itu ya, maka dia punya yang namanya momentum linier. Dia punya kecepatan linier, momentum linier P ya. Tapi kalau misalnya dia bergeraknya itu rotasi, maka dia punya yang namanya momentum sudut L ya. Jadi di fisika dasar, kemudian di mekanika 1, sebenarnya kita juga sudah belajar tentang dinamika partikel ya, melalui hukum Newton. Tapi kan biasanya yang ditinjau itu hanya satu partikel. Jadi ini sebenarnya bukan materi baru, hanya saja sekarang sistemnya itu nggak cuma satu partikel tetapi ada banyak partikel. Nah, kita akan melakukan hal yang sama. Kalau misalnya yang kemarin kalian anda semua pelajari itu kan hanya satu partikel, kemudian tujuannya itu kan mencari persamaan geraknya. Persamaan geraknya itu bagaimana? Persamaan geraknya itu pasti analisanya nanti kan menggunakan hukum Newton ya. Nah ini juga sama. Jadi tujuan kita belajar sistem banyak partikel itu sama. Kita mau mencari persamaan gerak dari sistem banyak partikel ini. Jadi kita akan mencari hal yang sama. Posisinya, kecepatannya, percepatannya, gaya, momentum sudut, momentum linier. Ya. Jadi tujuan kita ingin mencari persamaan gerak untuk sistem banyak partikel. Nah, sekarang sistem banyak partikel itu bagaimana? Kalau dari kalimatnya itu kan pasti sudah jelas, partikelnya ada banyak sekali. Jadi kalau untuk yang kasus sederhana X, Z gitu ya, biasanya itu kan cuma satu partikel saja. Ini misalnya ini kita punya suatu partikel bermasa M, kemudian jaraknya adalah R. Dari pusat koordinat ke partikel ini adalah R. Dari sini nanti kita dapatkan V itu sama dengan dr per dt, A itu sama dengan dv per dt, dan seterusnya. Tapi kalau semisal sistemnya itu ada banyak sekali partikel, misalnya ini partikel pertama dengan massa M1 ya, ini R1, posisinya R1 ya, kemudian ini M2, ini R2, kemudian sampai dengan ada massa yang ke I, MI, ini RI.
Jadi ada banyak sekali partikel. Kemudian partikelnya itu dia bergerak bersama-sama. Kalau semisal ini kan menjadi satu kesatuan sistem ya. Jadi sistem itu bisa satu partikel, bisa dua partikel, bisa banyak partikel. Tergantung sudut pandang kita, atau kalau misalnya dalam ujian atau soal itu tergantung konteks soalnya, yang menjadi sistem itu apa, yang mana gitu ya. Jadi kita menganggap, kalau ini kan yang dianggap, kalau di pertemuan sebelumnya yang dianggap sistem itu kan cuma satu partikel. Kalau sekarang semuanya ini berupa sistem. Jadi banyak partikel ini kita anggap sebagai sistem. Nah, jadi kan ada sistem, ada lingkungan. Kalau ini dianggapnya semua sistem. Ya bisa saja kalau misalnya kita cuma meninjau satu partikel saja, berarti misalnya ini kan ada banyak sekali partikel ya. Ada banyak sekali partikel. Tetapi misalnya di soal hanya mengendaki M1 saja yang sebagai sistem. Itu kan juga bisa saja. Berarti yang selain M1 itu bukan sistem, tetapi dianggap sebagai lingkungan. Tapi kalau yang di sistem banyak partikel, ini kan ada banyak sekali partikel, dan semua partikel ini dianggap sebagai satu kesatuan sistem. Nah, kalau misalnya sistemnya itu ada banyak sekali ya, partikelnya ada banyak sekali, ini kira-kira posisinya itu di mana? Jadi posisinya itu di mana? Karena kan di sini ada banyak sekali posisi, ada banyak sekali R. Ada R1, ada R2, ada RI, ada R yang lain-lain. Nah, ini kan R-nya ada banyak. Nah, kemudian yang dimaksud dengan posisi sistem itu ada di mana? Jadi, untuk menentukan posisi sistem, kita menggunakan yang namanya pusat massa. Posisi pusat massa. Jadi, nanti di antara sekian banyak sistem yang dinamakan posisi itu adalah RCM. Misalnya RCM-nya ada di sini ya. Nah, misalnya ini yang dinamakan RCM. Dari sekian banyak sekali posisi yang kita pakai atau yang kita gunakan untuk menganalisa adalah posisi pusat massa. Jadi bisa saja sistem banyak partikel itu bentuknya adalah partikelnya itu partikel diskrit yang ada banyak sekali, atau bisa saja pusat massa itu juga kita gunakan untuk benda yang kontinu. Misalnya ini penghapus ini ya. Ini bisa saja kita sebut sebagai sistem yang kontinu. Ini penghapus. Nah, dari sekian, misalnya kalau saya gambarkan itu ya. Ini misalnya X, Y, Z. Nah, misalnya ini penghapus nih. Kalau misalnya Anda punya penghapus, atau misalnya begini ya, di sini pusat koordinat, yang dinamakan R itu yang mana? R itu kan bisa saja di sini. Ini sistemnya ya. Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di mana? Yang dinamakan R, yang dinamakan jarak dari pusat koordinat ke benda yang kita tinjau atau sistem yang kita tinjau. Kan ada banyak sekali R ya. Yang dinamakan R itu sebenarnya yang mana ya? Dari pusat koordinat, apakah yang di pojok sini, apakah pojok sini, apa di sini, apa di tengah-tengah. Jadi untuk sistem banyak partikel dan benda-benda yang kontinu itu kita butuh yang namanya posisi pusat massa. Jadi yang kita jadikan acuan adalah RCM, misalnya di tengah-tengah. Yang menjadi kendala itu kan nggak semua. Kalau misalnya bendanya itu simetri ya, kemudian distribusi massanya itu juga seragam, kita bisa langsung menebak, oh yang namanya R itu pasti di tengah-tengah. Tetapi kan seringkali kita mendapati misalnya distribusi partikel diskrit seperti ini ya, itu kan bisa saja partikelnya itu kan tidak seragam. Maksudnya di sini ada banyak partikel, di sini tapi kosong. Berarti kan R pusat massanya itu tidak di tengah-tengah. Atau misalnya saya punya penghapus tapi penghapusnya itu dia massanya tidak seragam. Di sini itu ada yang bolong gitu misalnya. Jadi massanya itu enggak seragam. Kalau enggak seragam berarti kan pusat massanya itu juga tidak di tengah-tengah. Nah, secara umum, jadi kita sudah jelas ya, kenapa kita harus mempelajari sistem banyak partikel. Karena banyak sekali sistem-sistem yang kita tinjau itu tidak hanya terdiri dari satu partikel titik saja, tetapi terdiri dari banyak sekali partikel titik atau benda kontinu. Kalau terdiri dari banyak sekali partikel titik, otomatis ada banyak sekali R. Nah, dari sekian banyak R, mana R yang akan kita pakai? Nah, yang akan kita pakai adalah kita dengan mendefinisikan yang namanya posisi pusat massa. Nah, posisi pusat massa
itu kita simbolkan sebagai RCM. R center of mass, ya. Ini center of mass. Jadi RCM. Nah, RCM ini kita definisikan. Kalau misalnya di sini ada banyak sekali partikel ya. Jadi RI ini vektor ya, RI M1 ditambah R2 M2 sampai dengan misalnya jumlah partikelnya ada N ya, sampai dengan R N M N dibagi dengan M1 ditambah M2 ditambah sampai dengan M N ya. Jadi posisi pusat massa di mana terdiri dari N partikel, jadi pusat massa ini kita definisikan ya. Jadi ini definisi posisi pusat massa yang terdiri dari N partikel. RCM sama dengan posisi posisi partikel pertama dikalikan dengan massanya ditambah dengan posisi partikel kedua dikalikan massanya sampai dengan posisi ke N, partikel ke N dikalikan dengan massanya dibagi dengan massa total. Nah, bentuk ini bisa kita tuliskan dalam bentuk summation ya. Kita tuliskan dalam bentuk sigma. Misalnya I dari 1 sampai dengan N RI M I dibagi dengan sigma I dari 1 sampai dengan N M I. Ya, bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian berarti kan sigma MI dengan sigma MI I sama dengan 1 sampai dengan N, MI itu kan sama dengan massa total ya. Kita simbolkan sebagai M besar M saja ya. Jadi kita simbolkan sebagai M saja. Ini adalah massa total. Jadi RCM itu bisa kita tuliskan sebagai sigma I dari 1 sampai dengan N RI MI per M. Nah, ini yang dinamakan posisi pusat massa. Sederhana ya. Tapi ingat, di sini R itu adalah vektor. Kalau misalnya dia 3 dimensi, ya, RI di sini itu dia 3 dimensi, berarti dia punya komponen RX I, misalnya nggak usah saya kasih I ya, ditambah RYJ ditambah RZK. Atau kalau misalnya mau mudahnya ya, ini ya, kalau ya sama saja sih seperti ini. Bisa saja kita teruskan X, ini Y, ini Z, sama saja. Bisa juga dituliskan seperti ini. Nah, contoh soalnya nanti kita akan menyusul ya. Jadi kalau misalnya dia 3 dimensi, jadi karena R itu dia adalah vektor XI YC plus ZK, maka RCM juga sama ya. Jadi RCM itu sama dengan XCMI ditambah YCMC ditambah ZCMK. Kalau misalnya kasus yang kita tinjau itu hanya 2 dimensi, misalnya bendanya itu hanya berada di sumbu X dan sumbu Y, berarti kita hanya mencari XCM dan YCM-nya. Nah, ini untuk masing-masing rumusnya. Jadi XCM itu sama dengan ini ya, X1 M1 ditambah X2 M2 ditambah XN MN dibagi dengan
M1 ditambah M2 ditambah sampai dengan Mn. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk sigma I dari 1 sampai dengan N Xi Mi dibagi dengan M. Ya, ini adalah XCM. Begitu pula untuk yang YCM. Jadi YCM dan ZCM. Jadi untuk XCM itu bisa kita tuliskan sigma I dari 1 sampai dengan N XIMI per M. Kemudian YCM sigma I dari 1 sampai dengan N YIMI per M. ZCM sigma I dari 1 sampai dengan N ZIMI per M. Contoh kasus ya. Contoh kasus 1. Contoh kasus 1 misalnya kita punya 2 partikel ya, M1 dan M2 yang berada di koordinat X, Y. Kalau ini yang berada di koordinat X, Z ya, M1 dan M2. Ini posisi ya, jarak dari pusat koordinat ke M1 itu adalah R1, dari koordinat ke M2 itu adalah R2. Nah, dua partikel ini merupakan sistem. Jadi sistem banyak partikel itu ya pastinya partikelnya lebih daripada satu ya. Kalau misalnya seperti ini, ini kok ada R1 sama R2, kemudian kita pakai R yang mana gitu ya. Nah, kita harus mencari RCM terlebih dahulu. Jadi kita mau cari RCM. Sedangkan RCM di sini rumusnya sigma I dari 1 sampai dengan N RI MI. Kalau di sini itu kan karena I-nya itu ada 2, partikelnya ada 2, N-nya itu sama dengan 2 ya. Jadi RCM-nya berarti R1 M1 ditambah R2 M2 dibagi dengan M. Ini RCM-nya. Kemudian ini kan setara dengan RCM, itu kan setara dengan XCMI ditambah YCMC ditambah ZCMK. Nah, kita pakai rumusan ini. Jadi kita bisa, semua itu tergantung konteksnya. Kalau di sini itu kan kita pakai kasus contoh kasus 1 itu kan kasusnya kan secara umum, tidak dituliskan atau tidak disebutkan secara eksplisit posisi R1 R2 ya, tidak secara eksplisit dia berada di koordinat berapa. Ini misalnya 1,2 atau apa, itu kan tidak dituliskan secara eksplisit ya. Kalau misalnya tidak dituliskan secara eksplisit, alangkah lebih baiknya kita menggunakan ini lebih mudah ini. Jadi di sini ada XCM, GCM, ZCM. Kalau ini ya cuma rumusnya ya cuma ini aja gitu. Nah, ini XCM, GCM, YCM, ZCM. Karena ini ada di sumbu X dan di sumbu Z, berarti yang harus kita lakukan adalah mencari XCM. XCM itu berarti karena N-nya ada 2, berarti ini Y ya. Ini, yang di sini itu X. Biar sama yang seperti di slide. Ini Y ya. Y sama Z. Ini kok X. Oh iya benar. Jadi ini yang kita cari adalah YCM. YCM itu berarti Y1 M1 ditambah Y2 M2 dibagi dengan M. Kemudian ZCM-nya itu sama dengan, ini berarti 0 ya. Ini yang ada cuma ini sama ini. Ini sama dengan ini.
Ini Z1 M1 ditambah Z2 M2 per M. Ya sudah, begini saja. Berarti nanti RCM-nya itu hanya YCM C ditambah ZCM K. Sudah, ini selesai. Kalau semisal nanti di soalnya secara eksplisit dituliskan, dikasih tahu informasi R1 R2-nya, tinggal masukkan saja gitu. Kemudian contoh kasus yang kedua. Contoh kasus yang kedua. Nah, contoh kasus yang kedua itu di sini kita punya 3 partikel. Kita punya 3 partikel berada di sumbu X sama sumbu Y. Ada partikel 1, 2, 3. Ini M1, M2, M3. Berarti otomatis dari pusat koordinat ke sini itu adalah R1. Dari pusat koordinat sini ke sini ini berarti R2. Kemudian dari pusat koordinat sini adalah R3. Nah, di dalam soal itu diberitahu dari pusat koordinat ke partikel pertama itu 0,1 M. Kemudian dari partikel pertama ke partikel yang kedua itu 0,4 meter. Kemudian dari sini massa M1, massa partikel pertama, kedua, dan ketiga itu sama, yaitu 1 kg. Jadi massanya sama. Yang ditanyakan posisi pusat massanya itu ada di mana? Ada 3 partikel, kira-kira posisi pusat massanya itu ada di mana? Oke. Kita pakai rumus yang tadi. RCM secara umum itu sama dengan sigma. Ini berarti partikelnya ada berapa? N-nya ada 3. Kalau N-nya ada 3, berarti RCM sama dengan R1 M1 ditambah R2 M2 ditambah R3 M3 dibagi dengan M. Dan kebetulan M1 itu sama dengan M2 sama dengan M3, sama-sama 1 kg. Jadi bisa dituliskan R1 kalikan M ditambah R2 sama M. Ini sama. Kalau M ini kan total, sorry. Ini kan 1. Atau kasih simbol apa ya? Ini saya kasih simbol M besar gitulah ya, biar mudah ya. Ini M besar, R2 M besar ditambah R3 M besar, biar tidak rancu dengan massa total, dibagi dengan M kecil. Berarti M besarnya, jadi RCM M besar dikalikan R1 ditambah R2 ditambah R3. M-nya bisa keluar karena dia kan besaran skalar ya, bukan vektor, dibagi dengan M. M-nya sini aja. Sedangkan M sendiri, ini rumusnya ya. Sedangkan M sendiri itu kan sigma I dari 1 sampai dengan 3 MI ya. Dan di sini kan berarti M1 ditambah M2 ditambah M3. Masing-masing adalah apa? M besar, berarti 3 M besar sama dengan M ya. Berarti ini 3 M. Jadi RCM bisa juga kita tuliskan sama dengan M
per 3M besar. R1 ditambah R2 ditambah R3. Ini rumus umumnya. Ini kita sudah dapat rumus umum. Menang lebih mudah itu kalau misalnya ada soal, kita cari rumus umumnya terlebih dahulu, baru kita masukkan nilai atau angka-angkanya. Bisa juga RCM kita tuliskan sebagai, karena ini cuma di X sama dengan sama Y, berarti ini XCMI ditambah YCMJ. YCMJ. Nah, sekarang dari informasi yang kita dapatkan, R1 ya, posisi partikel pertama itu X-nya ada di 0,1 M, Y-nya ada di 0. Kan di sini kan 0 ya koordinatnya ya. Kemudian R2 X-nya R2 ini ya, berarti dari pusat koordinat itu 0,1 ditambah 0,4, 0,5 M, Y-nya juga sama dengan 0 M. Nah, sekarang R3, ini R3 itu dia persis di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara apa namanya? Antara partikel pertama dan partikel kedua. Kemudian di sini sudutnya terbentuk 60 derajat. Berarti kalau tengah-tengah di sini ya, jarak antara M1 dan M2 itu kan 0,4. Berarti tengah-tengah di sini adalah dia jaraknya 0,2. Berarti posisi dari ini ya, posisi partikel ketiga itu X-nya 0,1 ditambah 0,2, berarti 0,3 meter. Kemudian posisi Y-nya, nah ini posisi Y-nya kita yang nggak tahu, Y3 ada di mana, itu yang kita nggak tahu. Berarti sebelum kita mencari posisi pusat massa, kita harus mencari tahu dulu Y3 itu berapa. Nah, untuk mencari Y3 itu kita bisa menggunakan, kita melihat dari sini ya, dari apa namanya, Y3 itu kan secara tidak langsung ini ya. Kalau misalnya kita perbesar ini segitiganya, ini 60 derajat ya, ini kan Y3 ya, ini Y3 kan sama ya, Y3 itu kan di sini, yang sama saja ini ya, sama saja Y3 itu kan tingginya partikel ketiga ke sini ya. Nah, Y3 ini bisa kita peroleh, ini Y3, kemudian ini adalah besarnya 0,2 ya, ini kan juga 0,2. Untuk mencari Y3 kita bisa menggunakan trigonometri ya. Kita bisa menggunakan sudut tan theta. Ini anggap saja, berarti kan ini theta ya. Tan theta itu kan berarti depan tan itu berarti Y per X ya. Tan desi ya, depan samping ya. Jadi tan theta itu berarti rumusnya Y3 dibagi dengan 0,2 ya. Y3 dibagi 0,2 meter. Berarti Y3 itu sama dengan 0,2 meter dikalikan dengan tan theta. Sedangkan tan tetanya itu adalah 60, 0,2 meter dikalikan tan 60 derajat. Nah, nilai tan 60 derajat berapa? Jadi ini Y3 ya, Y3 kita sudah ketemu. Berarti kita bisa masukkan ke sini. Bisa kita masukkan ke ini ya, rumus ini. Jadi kita bisa mencari XCM terlebih dahulu.
XCM itu kan berarti X1 M1 ditambah X2 M2 ditambah X3 M3 dibagi dengan M. Dan ini sama, berarti di sini nanti kita punya M per 3M, caranya sama seperti ini. Ya. X1 ditambah X2 ditambah X3. X1-nya 0,1, X2-nya ya. Jadi ini M-nya bisa kita coret-coret, jadi ini sepertiga. Ini X1-nya adalah 0,1 ditambah X2-nya 0,5 ditambah 0,3. Jadinya 0,9 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 0,3 meter. XCM-nya 0,3 meter. Kemudian YCM-nya, YCM saya tuliskan di sini saja. YCM itu Y1 M1 ditambah Y2 M2 ditambah Y3 M3 dibagi dengan M. Dengan cara yang sama kita bisa dapatkan M per 3M. Ini Y1 ditambah Y2 ditambah Y3. Ini sepertiga. Y1-nya 0, Y2-nya juga 0, Y3-nya adalah 0,2 tan 60 derajat. Ini meter ya. Berarti kalau misalnya kita hitung, hasilnya adalah 0,12 meter. Tan 60 itu akar 3 ya. Jadi kalau misalnya kalian hitung pakai kalkulator, nanti kita dapatkan YCM-nya itu sama dengan 0,12 meter. Nah, dari sini kita sudah dapatkan, jadi kesimpulannya XCM itu sama dengan 0,3 meter, YCM itu sama dengan 0,12 meter. Nah, berarti RCM-nya itu sama dengan, kan tadi kan RCM-nya itu kan XCM I ditambah YCM J. Berarti ini RCM-nya itu sama dengan 0,3 meter I ditambah 0,12 meter J. Ini RCM-nya.